mitos-mitos pasar setan atau mitos mistis di gunung gitu, atau ada yang punya pengalaman mendaki di gunung dan Siapa yang ada gunung? Pangen. Lu kan anak gunung. Lu pernah naik gunung? Lu pernah naik gunung nggak? Anak mami. Gue pernah naik gunung sih, tapi Naik kayak gunung gunung yang pernah? gampang aja, yang di Banyuwangi, gunung gede ya kan? Ijen. Ijen, itu salah kan berarti. Tapi gue bukan anak Gunung gunung, gede, gunung gede cuma mah ya Bogor. kalau Iya, secara dulu mitosnya sendiri nggak terlalu familiar sampai akhirnya terjun ke project ini, jadi lebih mendalami lagi tentang mitos itu. Tahu sih tahu, cuman karena emang bukan anak gunung kita nggak pernah ngalamin secara langsung. Tapi tahu banget kalau misalkan soal pasar setan tuh ada di mitos di beberapa gunung. Kalau aku nggak ada sih. Selama naik gunung nggak pernah merasakan, puji Tuhan, alhamdulillah nggak pernah merasakan itu. Cuman orang-orang selalu bilang aja bahwa ada mitos-mitos gitu. Cuman ya udah. Iya sih, kayak aku juga tahu mitos pasar setan ini juga karena project ini. Jadi aku sempat kayak cari tahu emang apa sih mitosnya, karena memang ternyata kan pasar setan ini terinspirasi dari kisah nyata. Berarti kan memang mungkin ada kejadian atau pengalaman dari para pendaki gunung ini kan. Jadi aku sempat kayak cari tahu, nggak banyak sih, kayak emang ada ya pasar setan. Ternyata memang ada kalau di beberapa gunung yang pernah didatengin. Kalau kalian sendiri tipe orang yang takut nggak sih sebenarnya? Penakut atau penakut gitu? Jujur gue, kalau gue pribadi enggak. Terus kenapa mau ngambil project ini gitu? Kalau aku lumayan penakut sih. Aku lumayan penakut. Kalau untuk kenapa ngambil project ini, karena aku suka dari ceritanya, terus abis itu aku juga udah pernah beberapa kali tuh kayak gak berani nerima film horor, sampai akhirnya aku mau ya dari ceritanya. Terus aku juga pengen banget punya pengalaman satu lah film horor gitu, pengen coba kayak gimana sih prosesnya, bagaimana sih nanti hasilnya, karena kan selama ini aku cuma nonton film horor kayak kok semenakutkan itu, seserem itu. Nah aku juga pengen tahu bagaimana sih pengalaman syutingnya dan hasil dari filmnya itu. Ini kan syutingnya tuh di hutan ya. Nah sebelum ketika di notice bakal syuting di hutan, ada persiapan khusus nggak sih atau keriuhan gitu yang kalian lakukan untuk persiapan, terutama khususnya cewek-cewek? Oh, secara fisik sih memang dari awal kita udah diwanti-wanti sih buat kayak ini medannya sulit. Jadi kita harus persiapan dulu selain pendalaman karakter, kita juga secara fisik olahraga bareng, berenang bareng. Kebetulan di kantor ini kan ya bisa di sana. Terus udah gitu kalau misalnya di sananya sih sebagai cewek perempuan mungkin lebih khawatirnya toilet kali ya. Cuma pada saat itu toiletnya juga dari tim produksi diperbaiki, jadi kayak kita juga nyaman. Dan lebih susahnya akses menuju WC-nya sih. Jadi dari set ke toilet tuh jauh banget dan jalannya licin, lebih ke situ. Dan naik turun gitu, karena kan gunung kan, jadi kayak medannya naik turun. Belum lagi pas hujan. Iya, belum lagi pas hujan licin. Ada beberapa kali ya kepleset lah apalah gitu. Kalian juga sambil megang kamera sendiri juga gitu nggak sih? Iya, ada satu kamera yang memang salah satu dari kita pegang, yaitu Pangeran. Dia yang ceritanya dia kameramennya lah gitu, dari tim vlog ini tuh punya kameramen dia gitu. Jadi dia beberapa scene tuh dia yang pegang kebanyakan gitu. Kalau untuk kesusahan, itu susah nggak? Mungkin megang kamera diajarin nggak sih ngambil gambarnya Diajarin gitu? dan itu nggak bisa-bisa. Gimana mungkin diceritain? Diajarin gitu nggak dipakai? Enggak, awalnya ini ada beban lah sih. Maksudnya kan ini kan aku yang rekam terus bakalan ditampilin gitu kan. Jadi kayak awalnya ada beban, cuman pas udah diajarin sama semuanya sih Semuanya sama. kalian Pas udah diajarin sih ya tetap nggak bisa. Tapi dipakai enak aja loh. Dipakai Sama siapa dulu? hasilnya. Oh, sama dia deh. boleh ceritain juga nggak karakter masing-masing? Ini kan jadi vlogger, terus sebagai kalian apa? juga ini nggak mungkin riset ke si para podcaster horor atau vlogger horor, atau dengerin juga kayak mungkin impersonate salah satu karakter yang kalian tonton gitu, atau gimana gitu? Dari lu karakter lo dari jadi siapa? Karakternya jadi Yunus namanya. Karakter Yunus ini dia orangnya baik. Dia juga semangat kerjanya ada banget. Terus dia ini juga kerjanya sama Kevin sebagai videographer. Udah sih. Oke. Lu
lo ada ini nggak gambaran karakter siapa yang lo ikutin gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ciptain sendiri ya. Kalau Dek? Kalau aku berperan sebagai Tamara, karakternya ya dia vlogger, content creator juga, terus dia punya ambisi yang kuat, punya prinsip yang kuat juga. Pokoknya kalau dia punya A nih, ya pokoknya harus diikutin A gitu. Tapi bukan ke arah yang negatif ya. Karakter dia tetap ya baik lah gitu. Terus dia juga semangat banget untuk membuktikan apa ya, sesuatu hal yang bener lah kalau dia tuh nggak salah, atau misalkan kayak dia punya pengen kasih tahu pembuktiannya tuh kuat banget si Tamara ini. Aku Roy Sungkono berperan sebagai Kevin. Kevin produser sekaligus salah satu tim vlog dari kita bertiga. Karakter Kevin tuh mungkin nggak ada referensinya, cuman kalau dengar dari teman-teman gitu, Kevin tuh bisa dibilang orang yang dia akan melakukan apapun demi konten gitu. Dan menurut aku yang aku dengar cerita, emang ada ya karakter Kevin tuh sebenarnya ternyata ada yang jauh lebih parah gitu, yang dia bisa melakukan apapun demi kontennya. Dan Kevin ambisius, mungkin di semua karakter punya pembuktian masing-masing, cuma pembuktian Kevin tuh dia ingin membuktikan kalau dia juga bisa berhasil. Gue Cindy Wang, gue berperan sebagai Caca. Caca nih ya tim dari vlogger ini, dan dia paling muda sih, paling muda di antara mereka semua. Dan orangnya juga seperti yang tadi Roy bilang, semua punya pembuktian dan semua nih di sini bekerja keras dan ambisius. Cuma Caca ini punya satu mimpi yang pengen dia kejar gitu, untuk pembuatan penciptaan karakternya sendiri. Jujur Caca nih cukup jauh dari aku pribadi, jadi aku mesti bener-bener kayak gimana ya, mencoba mengenal karakter ini sampai kehidupannya gimana sih. Sampai waktu itu ketika lagi workshop, sampai disaranin, oh ya lo untuk pergi workshop naik kereta aja, kayak gitu, sampai untuk benar mengenal Cacanya. Sedangkan mengenai mitosnya sendiri, aku sempat nyari-nyari di sosial media sih. Mungkin sekarang honestly kalau dengerin podcast aku enggak, cuma aku sempat nyari di, kan ada orang bilang sekarang TikTok edu ya, semua kita bisa cari dari situ. Jadi aku sempat cari-cari di situ kayak tentang ya pasar selatan ini gitu. Dan ternyata banyak konten itu. Syuting belasan hari di hutan, syuting film horor lagi. Menurut kalian lebih menguras tenaga atau emosi sih? Dua-duanya. Dua-duanya sih. Dua-duanya, Karena oke. jujur waktu nerima kita kan sama sekali nggak dikasih tahu lokasinya di mana. Ya kita sebagai pemain udah ngelakuin aja gitu. Ternyata pas sampai sana hampir semua scene setnya real gitu. Even buat adegan yang menurut kita kayak, oh ini adegannya traveling doang, ternyata medannya tuh bener-bener kecil gitu. Untuk adegan yang lain-lainnya juga ada beberapa adegan yang kita mesti naik turun beberapa kali. Dan gitu kan kita ngambil ada dari video GoPro-nya, ada yang dari kamera, jadi sangat melelahkan gitu. Bahkan ini salah satu film paling melelahkan selama ini. Emosi banget karena Mas Wisnu sutradaranya, dia tahu visinya apa yang dia pengen buat di setiap karakter gitu. Jadi dia nggak cuma mikirin asal oke ini asal jump scare atau horor gitu, tapi dia pengen semua karakternya jelas apa yang dia pengen. Nggak usah di gunung pun horor tuh biasa udah diwanti-wanti kayak horor tuh lebih capek daripada genre lainnya. Jadi kayak benar-benar terkuras emosi dan fisik dan mental. Ketemu binatang buas apa gitu terus jadi Ini maksudnya ini punya cerita di hutan. Ini binatang. Gitu. Babi panggang, babi hutan. Ah serius? Iya. Oh. Ketemu Gimana cerita dari awal dong, kita lagi Kan dong, konten. kan ini kan baru pada denger. Dari tadi siang udah cerita masalahnya. Agak capek ya cerita mulu ya. Kita belum nih. Jadi kita lagi motek lah gitu, di jam 1 jam 2 gitu, kita lagi bengang-bengong. Tiba-tiba kita dengar suara babi. Gimana suaranya? Gitu, tapi kedengaran jelas gitu loh. Jadi tapi kita dengaran jelas, tapi karena kita mungkin di tengah ya, kayak gaung. Jadi kita nggak tahu nih arah dari mana nih babi akan keluar. Kalau kita tiba-tiba diseruduk gitu loh. Iya kan? Emang Sama ular. ular. Tapi kita nggak ketemu ularnya sih, cuma memang medan yang
kayak Babinya juga nggak ketemu. Oh, cuma suaranya Cuman, doang. Tapi kan kalau babi kan Suaranya babi nyaring. tuh. Iya. Babi kan nggak mungkin babi pink ya yang Iya. keluar, pasti kan babi hutan ya, Nggak bukan Winnie the Pooh gitu kan, atau piglet gitu kan enggak ya. Kan serem. Jadi ya serem. ya lebih ke binatang juga sih, di sana juga banyak ular karena kan memang gunung hutan gitu kan, Lembab namanya. lembab juga pasti banyak gitu. Jadi kayak ada salah satu set kita arahnya misalkan harus di sini, udah tag nih udah tag pertama tiba-tiba disuruh ganti karena ternyata di sana ada ular gitu. Daerahnya lembab gitu. Daerahnya lembab gitu, tapi untungnya sih ngasih taunya setelah scene Semua selesai lah ya. selesai. Jadi Kita nggak kepikiran nggak sama sekali. kepikiran. Nah pas udah selesai baru deh gitu. Jadi Ah. kita selama ini syuting Ulang-ulang, gitu. ulang. Tapi selama di sana kalau di sendiri pikirannya tuh traveling gak sih dengan hal-hal mistis atau mungkin binatang buas gitu? Ke Korea ya. Jadi soalnya belum banget Korea. Jujur selama syuting ya pas malam emang karena kita kesini kebanyakan malam jadi kayak lebih takut ada apa ya di ujung sana gitu, ada apa ya gitu, tapi nggak yang terlalu takut banget sih karena kan mungkin karena banyak orang jadi aku ngerasa yang nggak Nggak sendiri. ngeri gitu, Kita, nggak kita sendirian. kan sih selalu kebanyakan selalu Bersama. berempat gitu kan. Jadi selalu ngerasa kalau ada apa-apa kita bisa ngobrol nih. Iya gitu, jadi nggak terlalu yang takut banget lah gitu. Padahal kan yang dikhawatirin tuh sebelum menerima ya Ada sih film scene horor. traveling kita khawatir Nah warna itu sih bareng-bareng. itu real. Itu nangis dia real. Bisa ini berhenti gitu. Iya, jadi kayak takutnya beneran, nangisnya beneran karena emang setakut Setakut itu itu. scene traveling gitu. Karena kan ya travelingnya bukan di jalan raya Jalan. loh, Iya. ini di kaki gunung travelingnya, di mana medannya sangat sulit dan kecil banget. Kalau agak ke kanan itu sih udah kelar. Iya. Nggak kelar. Kadang-kadang ada yang bawa yang jurang juga ada. Kan gelap banget ya. Gitu kita bawa kamera yang nempel di mobil, beban sendiri. Iya, apalagi, Aduh, camping. iya takutnya kayak ini kalau kamera jatuh juga ngambilnya juga jauh ke Jakarta dan ada apa-apa juga ribet gitu kan. Kalau kalian sendiri menilai, ini kan di filmnya ada irisan soal cancel culture-nya gitu juga kan. Iya. Kalian sebagai public figure juga yang mungkin banyak bersinggungan dengan isu ini tuh kalian melihatnya gimana sih soal mungkin orang yang pengen fame dan kemudian ada juga isu soal cancel culture sendiri gitu. Ini kan kayak suatu situasi yang sekarang banget gitu ya, kayak gimana warganet berinteraksi Iya. langsung dengan public figure yang kemudian itu bisa mungkin membuat karir atau apanya juga. Kalau gue pribadi itu menurut gue adalah perks of our job, kayak working as an actor and sebenarnya adalah maksudnya nggak seperti itu, cuma maksudnya asiknya adalah kita tuh bisa menyuarakan hati kita mungkin sebenarnya dalam kehidupan pribadi. Cancel culture bisa terjadi buat siapa aja, maksudnya kayak sekarang sosial media kita mau ngomong A, B, C harus sangat hati-hati karena kita nggak tahu penerima kita siapa, kita nggak tahu bagaimana, kita kan menulis atau kita gimana, kita nggak tahu mereka penerimanya seperti apa gitu. Jadi di sini tuh kayak menurut aku justru itu lebih exciting, bukan cancel culture adalah sesuatu yang kayak exciting, tapi kita sebagai pribadi jadi bisa ngerasain oh mungkin bisa punya empati pada akhirnya pada orang-orang yang seperti itu, karena aku percaya cancel culture itu bisa terjadi bukan cuma kayak selalu ada dua sisi dari sebuah cerita gitu. Ya sama. Iya bener. Dia, Tidak masalah. lu ada tambahan nggak? Iya kan sama kan? Iya. Lu kayak pengen ngomong. Hah? Pertanyaannya apa Bang? Pertanyaannya apa Bang? Iya. Pertanyaan apa? Cancel culture. Mungkin mau tanya lagi apa? Kan ini banyak di tengah banyaknya film-film horor nih. Apa sih mungkin yang membedakan